1 jam ke depan saya akan sampaikan prolog. Bagaimana mengubah mindset kita dari rasa takut menjadi berani di dalam mengurus atau memuliakan jenazah, khususnya jenazah keluarga sendiri. Yang selama ini dihukumi itu fardu kifayah, ya, dari 4 kewajiban ini, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan, hukumnya itu fardu kifayah. Kadang di masyarakat nganggapnya fardu kifayah itu sudah ada yang melakukan, buat apa aku repot-repot. Maka kadang di keluarga kita karena kita tidak mampu, kita nggak ngerti, apalagi takut, ya, akhirnya kita cukup mengandalkan seorang amil jenazah. Betul apa betul? Ini bagian perjalanan hidup kita. Endingnya kalau nggak surga, neraka. Dan kita selalu berharapnya tadi, ya Allah hindarkan kami dari siksa api neraka. Maka doa yang paling utama dan paling baik buat si mayit, Nabi mengajarkannya, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunkan dosa-dosanya bagi si mayit ini. Gak ada satupun yang malam-malam ketok pintu saya, Assalamualaikum Pak Ustadz, gak ada. Ini yang membuat kami berani ngurus jenazah. Lagi dimandiin, kata Ustadz tadi, tangannya begini lagi, gak ada, ya gak ada itu, bohong. Nah ini untuk meluruskan pemikiran kita, karena selama ini kita nganggapnya mereka gentayangan. Ada Bu Emi juga, Bu Emi bilangnya MMY. Mana ini untuk Bapak Tomo bisa. Besar. Ini bahannya katun Bu, tuh disobek enak. Nah tuh enak banget bahannya. Kalau bukan katun, bikin talinya susah. Ambil di sini 2 jengkal, ketemulah ukurannya di sini. Nah ini dipegang, taruh di kepala, ya taruh di kepala. Sini kita ukur. Kakinya rapat Pak, P3J-nya ini diikat nih jempolnya, ya tuh. Jadi posisi kaki seperti ini. Ya, ketemu ukurannya segini, ditambah 2 jengkal, 1, 2, kira-kira segini. Lipet, set. Nah pegang. Udah Pak, bangun Pak. Bangun. Jadi ibu, kita pakai baju seperti ini pemandi jenazah, wajib pakai masker, wajib pakai sarung
Dari kita caranya syar'i dan medis, bukan asal-asalan, ya. Foto dulu, Bang. Mana tukang foto? Keren kan, Bu? Cakep nggak? Aku bangga menjadi pemulia jenazah. Satu Ini, lagi, ini. Pak. Sini, Pak, ikut mandiin, Pak. Bapak geser, sebelah sana geser. Pegang satu gayung. Nah, Bapak. Ya. Ini 5 atau 6 orang seperti ini, Bu. Ya, ini kakak kandung. Ini tim pemulia jenazah. Ini anaknya, kan gitu kan? Ini saudaranya, gitu kan. Jadi masing-masing punya peran. Ada yang pegang selang, ada yang pegang gayung, ada yang pegang sabun. Kita niat dulu di hati, ya. Niat di hati. Bareng-bareng dah di lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Kalau ada air mentimun, maka air mentimun ini disiram dulu ke sini. Ya, tujuannya buat mengurangin bau amis atau bau apanya si jenazah. Di blender, disaring, ambil airnya aja. Gitu. Ya. Selang ditaruh di sini, airnya mengalir ke bawah. Ya. Karena pertama kali yang kita lakukan SOP-nya adalah mengistinjakan. Boleh kita bantu dengan tekan perutnya. Ya, kalau keluar kotoran, maka di sini kita cebokin sama seperti kita nyebokin diri sendiri kan? Kobel-kobel diri sendiri kan? Kobel-kobel gitu kan? Ternyata di sini kotorannya muncul kuning, maka tugas Bapak siram, Pak. Ya, tugas sabun, cebokin sini, gitu kan? Sampai bersih sabun. Gitu. Ya, ternyata memang nggak keluar kotoran, ya enak, nggak keluar di sini kotoran ya, memang nggak ada. Jangan kemudian ditekan biar keluar wong itu, maaf, duburnya rapet. Ya, khawatirnya takutnya keluarnya ke sini. Kejadian pernah sekali begitu, Pak. Gitu, karena ditekan-tekan gitu kan. Ini bagian atas pun kita bersihkan. Jadi bagian depan, bagian belakang semuanya bersih dengan tangan kiri. Bersihkan, Pak, tangan kiri saya, Pak. Ya. Dah, bersih. Ya, ini bersih atau dibalik, ya. Berikutnya kita wudukan pakai gayung. Mulai dari pergelangan. Nah, udah diem aja, jangan ngikutin irama saya. Iya. Lemes ya, Pak? Lemes. Iya, lemes aja udah. Kumur-kumurnya, Bu, cukup ini dimasukin air, dibersihkan giginya, gitu, termasuk hidungnya. Lalu diguyur mukanya. Sunnahnya, wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Siram tangan kanan dulu sampai siku, tangan kiri udah turun. Ngelawan ini jenazahnya ya. Lalu mengusap kepala, yang airnya yang penting ini basah, diusap kepalanya sampai ke telinga. Lalu terakhir bagian kaki, mau disiram sekarang boleh, nanti belakangan juga boleh. Ini prosesi kedua, mewudukan, tapi nggak pakai niat, sama seperti kita niat mau sholat, nawaitul wudu'a. Ini nggak perlu pakai niat nawaitul wudu'a, karena wudunya ini bagian dari proses mandi. Niatnya cukup sekali di depan. Lalu gebyur, siram, ratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari kepala lanjut ke bagian sebelah kanan, ya. Bisa boleh seperti ini, ditutup bagian mukanya, ya. Lalu siram ke sini. Kata Nabi tadi, mandikanlah 3 kali atau 5 kali atau seperlunya sampai benar-benar bersih. Air dulu siramin sini. Kalau sudah kena air semua, maka yang kerja berikutnya adalah sabun. Bapak sabunin, ya, gajinya tegalin, ya, sabunin, sampoin semuanya, ya, kepalanya disabun dan keteknya,
Iya, makanya ini nggak kena. Saya tahu Bapak geli gitu kan, kagetan gitu kan. Jadi anggap ini sudah kena sabun semua. Guyur, Bapak guyur. Guyur, boleh pakai selang guyur sambil digosok, digosok-gosok. Ini namanya skor stretcher alias tandu. Jangan dulu dibuka. Ya, karena ini jenazahnya cukup panjang, maka ini bisa dipanjangin. Ya, tarik. Nah, satu aja. Masukin. Nah, ini udah kunci Pak, ada lubangnya. Setelah ketemu ukurannya baru dilepas. Ambil, taruh di sana. Iringin jenazahnya. Ya, iringin. Nah. Yang kedua, Bapak iring ke sana Pak. Ini belum badan ini. Ya. Silakan diangkat dulu Pak. Digeser ke sana. Berat lo ya. TK banyak yang kotor bro. Ini kemudahan menggunakan skor stretcher namanya. Nah, sini aja. Ukur dulu kepalanya. Handuk di dalamnya. Tolong Bapak pegang. Satu orang saja. Satu orang. Ujung sama ujung pegang. Ini sama ini pegang. Dua tangan. Nah, gitu sama. Bapak satu aja cukup. Nah, ini bisa jadi tirai Pak. Ketika ini mengkafanin, satu tutup ke bawah. Jadi ketika ada takziah di sana orang, maka tidak melihat posisi tubuh si mayit. Nah, ini bisa jadi tirai Pak. Nah, karena ini lagi belajar, ini ambil aja. Ketika itu diambil, masih ada handuk, jadi aman ini tubuhnya si mayit, auratnya. Kita tutup perlahan-lahan, gantikan posisi handuk dengan kapas. Seperti ini. Tutup seluruh tubuhnya pakai kapas ini. Anggap ini mempercepat karena waktunya sebentar lagi tuh. Lalu kita bedong jenazahnya, ikat mulai dari sebelah kaki, 1, 2, langsung disingsetin, 3, ngikutin, enggak ini terakhir, 4, ini dulu, baru terakhir ini. Jadi ibarat bayi itu dibedong, mulai dari kaki, pegang aja begini, jangan diputer, begini aja, ya. Ini diikat mulai dari sebelah kaki, 1 kali kencang, 2 kalinya tali sepatu. Ini lebihnya taruh di bawah. Jadi talinya terlihat. Kedua, posisi di lutut. Ini lutut. Ketiga, posisi di ini tangan, di bawah tangan, ikat Mas. Posisi keempat di atas tangan. Wah, ini tangannya gede banget ya. Begini, jangan numpuk. Nah, biar sedekap. Ikat. 1, 2, 3, 4. 5-nya terakhir di atas kepala. Ya, tutup dulu. Tampilkan jenazahnya seperti ini, seperti ketika dia sedang tidur, dikemulin Bu, bahasa kamu saya, kan enak melihatnya. Nah, coba kalau pakai tikar. Ya gitu. Nah, terakhir sini, mana kapas? Kapas. Ayo. Habis waktunya. Buruan. Ini kapas buat kepala, diciputin dulu. Ya, diciputin. Sini ya, ciputin. Langsung dibedong. Lalu bajunya dimasukin. Tuh, tinggal dimasukin, ya. Kemudian disingsetin bawahnya, dirapihkan. Yang ketiga kerudung. Sebelum kerudungnya dipakai, pakein dulu ciput. Mana yang panjang? Nggak disiapin. Nih, buatin ciput buat kepalanya. Pegang Bu.
Ya, masukin ke bawahnya. Lalu kerudungnya dipakai. Tali yang tadi digunakan untuk ngikat di bawah dagu. Jadi nggak perlu jahitan. Udah, jilbabnya geletakin aja di situ. Udah, geletakin aja. Nggak usah diuter-uter, Bu. Mbak Dwi, nggak usah diputer-puter. Nah, geletakin aja begitu. Lalu selubungnya mulai dari sebelah kanan, diselubungin. Lanjutkan. Seperti bayi di bedong. Mulai dari bawah kaki diikat. Ngikatnya satu kenceng, yang keduanya tali sepan di sebelah kiri tubuh. Ya Bu, bersama-sama Bu. Gotong royong. Tutup kain batiknya. Tutup kain batiknya. Masjid Polisi Nere. Siap, Anda. KPJ Institut. Oke. Masjid Polisi Nere. KPJ Institut. Ini bungkusan bukan kain kafan kan? Terima kasih. Pak, hari ini alhamdulillah ini acara luar biasa ya. Alhamdulillah, Yang berkelanjutan sekarang- dari podcast. Betul. Yang datang juga banyak. Banyak pesertanya juga alhamdulillah ini. Nah, kira-kira ini Pak, habis acara ini lagi nanti apa akan ada session lagi untuk kita mengasih edukasi kepada masyarakat Pak? Apakah cukup sekali ini aja atau harus dilanjutkan lagi gitu? Baik, untuk kalangan umum cukup. Cukup ya? Ya, maka kalau mau berkelanjutan, itu berarti mereka siap jadi tim. Siap. Nah, kalau siap jadi tim ada sekolah lagi. Oh gitu ya. Naik kelas. Naik kelas Ya, ya. TOT, Training of Trainer, pemulia jenazah. Oh. Nggak banyak-banyak, mungkin 10-20 orang. Ya. Nggak seperti ini umum. Ya, ya. Kalau umum ini kan tujuannya mengedukasi tadi. Apa-apa yang selama ini ditakutin hilang. Oke. Mengubah mindset. Itu di mana? Di Pak mana? Ustadz? Iya. Kalau yang Kita di Pondok Indah ada beberapa kali. Hmm. Dan juga di masjid-masjid yang siap mengadakannya. Oh, Bila bisa mana juga ya. memang masjid ini memerlukan, Iya. ya dilanjutkan. Ya, ya. Jadi kalau Buat sini tim ada di 10 sini orang gitu bisa ya? Iya, bisa. Allah. Memang kayaknya kita harus punya ya, untuk punya tim khusus gitu. Iya. Kayak Bapak ini BPJD yang di Pondok Indah nih, Iya. kita belum punya nih timnya nih kan. Iya, iya. Iya kan? Iya, nanti Ya, siap aja, Pak. ya. Mudah-mudahan. Koordinasi lagi, Pak. Iya. Pengarahannya apa dari Pak Ustadz ini? Siap. Mungkin Bapak bisa share nih Pak ke teman-teman penonton kita gitu ya, manfaat atau seperti apa sih ke depannya masa apa terutama anak-anak muda nih, Iya. ya kan Pak? Ya, Masyarakat, yang Pak. jelas kita berkeinginan ini masyarakat secara luas memahami dan mengerti ilmu ini. Jangan hanya sekedar diserahkan kepada para petugas saja, tapi keluarga siap hadir dan turun tangan. Nah, itu pentingnya kita belajar hari ini. Saya pikir sudah ya, kan udah azan. Oke. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Ustadz. Pak Haji. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Proses, Pak. Oke, thank you, sahabat MBC. Stop. Laki-laki tadi ya. Ya, anggap ini